Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa petunjuk dan cahaya kebenaran bagi umat manusia. Salawat serta salam tak lupa kita juga haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemudian berserta juga keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andre Gilnando dengan NPM 2421030004 serta dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Bapak Muhammad Irfan, SHI MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah di mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya sebagai mahasiswa UIN Radenitan Lampung ingin menyampaikan penerimaan hadis bagi parawi dan penerimaan hadis secara umum. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang informasi itu mudah tersebar. Tapi tahukah kalian bahwa di zaman dahulu pula para ulama sudah sangat hati-hati dalam menerima informasi. Salah satu contohnya adalah dalam menerima informasi mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis itu kita ibaratkan sebagai pelita kedua setelah Al-Quran. Ia adalah penjelas dan penuntun dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, tidak semua hadis bisa langsung diterima dan diamalkan. Para ulama menyeleksi hadis dengan sangat ketat. Mereka punya syarat-syarat tertentu agar sebuah hadis bisa diterima atau disebut makbul. Nah, apa aja sih syarat-syarat hadis bisa diterima? Terdapat beberapa metode penerimaan dan penyampaian hadis dalam tradisi Islam. Para ulama ahli hadis memberikan istilah penamaan penerimaan hadis dengan istilah tahammul, yaitu penerimaan dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan cara menggunakan beberapa metode. Penerimaan hadis Muhammad Ajaj Al-Khatib memberikan definisi dengan kegiatan menerima dan mendengar hadis. Jadi, tahammul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu. Sedangkan penyampaian hadis dengan istilah ada yang kegiatan meriwayatannya, dan penyampaian hadis menurut Nuruddin Iltir adalah penyampaian atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi al-ada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis pada zaman Rasulullah, berbeda dengan zaman sahabat. Saat Rasulullah SAW masih hidup, hadis yang diterima oleh para sahabat dapat dengan mudah diperiksa keabsahannya. Sedangkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemalsuan hadis kerap terjadi, dan sekiranya ada hadis yang diragukan kebenarannya, semakin jauh jarak munculnya hadis tersebut dengan masa hidup Rasulullah SAW, maka akan makin sulit diperiksa. Format atau simbol tahammul ada menjadi tanda apakah hadis itu bersambung atau tidak. Ulama merumuskan detail-detail kecil tahammul dan ada karena ingin memastikan sumber sebuah periwayatan. Kemudian ada pula klasifikasi metode penerimaan hadis oleh para parawi. Ada as-sama, mendengarkan langsung dari guru, yaitu seorang guru yang membaca hadis baik dari hafalan ataupun dari kitabnya, sedangkan hadirin mendengarkannya, baik majlis itu untuk ilmu ataupun untuk yang lain. Menurut Muhammad M.M. Azami, metode as-sama ini ada beberapa bentuk. Ada penyampaian hadis secara lisan oleh guru, ada pembacaan dari kitab, ada tanya jawab, dan ada sistem dikte. Kemudian ada al-qiraah, murid membaca di depan guru dan mendapatkan persetujuan. Sebagian besar ulama hadis menyebut al-ardoh atau penyodoran. Yang dimaksud adalah orang yang membaca hadis di hadapan guru baik dari hafalannya ataupun dari kitabnya yang telah diteliti, sedangkan gurunya memperhatikannya atau menyimaknya dengan baik. Setelah itu ada al-ijah, guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis darinya. Al-ijah adalah salah satu bentuk penerimaan hadis dengan cara memberikan izin untuk meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya atau orang lain, baik dari ucapan ataupun catatan. Serta ada al-munawalah, guru memberikan teks hadis kepada murid
Maksudnya seorang ahli hadis memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan, yaitu seorang guru memberikan sebuah kitab dan hadis tertulis agar diriwayatkannya dengan mengambil sanad. Kemudian apa sih syarat-syarat penerimaan hadis? Secara umum, pertama, sanadnya bersambung atau ittisal al-sanad. Artinya, para perawi dalam rantai hadis harus saling bertemu dan mendengar langsung dari gurunya. Jadi tidak boleh ada yang lompat-lompat dalam periwayatannya. Ibarat seperti rantai, kalau satu mata rantai putus, maka kekuatan hadis itu akan menjadi semakin melemah. Yang kedua, perawinya adil, al-adalah. Perawi hadis haruslah orang yang bertakwa, jujur dan terjaga dari dosa-dosa besar dan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Mereka bukan hanya pintar, tapi juga punya akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa kebaikan hati penting banget nih dalam menjaga ilmu. Ketiga, ada perawinya dihabit, kuatnya hafalan. Selain adil, perawi juga harus dihabit, yaitu kuat hafalan atau catatannya. Mereka harus ingat betul apa yang disampaikan oleh gurunya dan tidak keliru dalam menyampaikan hadis. Keempat, tidak ada kejanggalan atau syadz. Hadis ini tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Kalau ada suatu hadis yang aneh atau berbeda sendiri, padahal perawinya biasa-biasa saja, maka hadis itu perlu ditinjau ulang. Yang kelima, tidak ada cacat yang tersembunyi atau ilat. Kadang-kadang ada hadis yang tampak baik-baik saja, tetapi setelah dikaji lebih dalam ternyata ada kekeliruan atau kecacatan yang tersembunyi. Ulama hadis yang hebat bisa menemukan kejanggalan ini dan memperingatkan umat. Nah, sahabat sekalian, luar biasa bukan bagaimana ketatnya para ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi. Ini jadi pelajaran juga nih buat kita agar tidak gampang percaya pada informasi yang viral atau kata-kata yang katanya dari Nabi, tapi kita belum cek dulu kebenaran sebenarnya. Sebagai remaja muslim, yuk kita generasi yang cerdas dan kritis. Kalau kita menemukan hadis yang di media sosial, jangan langsung dibagikan dulu kepada keluarga, teman, sahabat, atau kerabat dekat kalian. Pastikan dulu kebenarannya. Jangan sampai niat baik yang kalian ingin lakukan malah menyesatkan orang lain karena menyebarkan hadis palsu. Mari kita belajar mencintai ilmu seperti para ulama dahulu. Mereka bukan hanya cerdas, tapi juga amanah dalam menjaga ajaran Islam. Yuk kita pun mulai dari diri sendiri dengan belajar bertanya dan menyaring informasi. Semoga kita termasuk generasi yang menjaga sunnah Nabi dengan benar, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi karena tahu dan paham serta cinta akan ajaran Nabi tersebut. Oke, buat teman-teman yang pengen dapat lebih banyak informasi lagi tentang hadis atau apapun itu, di sini dosen kita Bapak Muhammad Irfan ada channel YouTube nih. Bisa kalian cek channel YouTube-nya yang sudah saya sediakan di video ini ya. Terdapat banyak penjelasan selain tentang hadis, ada tentang kebatinan, mirofa dan macam-macam lainnya. Kalian bisa banyak belajar dari video-video yang di-share secara gratis oleh Bapak Muhammad Irfan yang ada di channel YouTube-nya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Muhammad Irfan yang telah mengajarkan saya dan membimbing saya selama 1 semester ini. Semoga Bapak diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan Bapak serta keluarga dilindungi dari mara bahaya yang akan menimpa. Semoga ilmu yang Bapak berikan akan bermanfaat khususnya bagi saya dan kawan-kawan saya dan untuk adik-adik nanti ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Bila saya ada salah kata, salah pengucapan, salah informasi, itu murni dari kesalahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Di akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.